Kita selalu mengamalkan ratib al-Attas, ratib al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib al-Attas, ratib al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Reaction yang saya muliakan, dan para netizen al-YouTube yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction tentang bagaimana tanggapan Ustadz Abdul Somad ataupun UAS yang mana menjabarkan dan menjelaskan tentang Ba'alawi, yang mana di video ini sangatlah detail para sahabat semuanya ya. Adapun video daripada lengkapnya, mari kita sama-sama menyimak video tanggapan Abdul Somad tentang penjelasan Ba'alawi ini. Yuk kita sama-sama kita simak. Alaika ya Ustaz, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia, bahagia kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan, insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat-menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan, namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki, namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad I, punya anak saya Sami II, Hazik 1, nanti anak mereka Somad II. Biar nggak ribut ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribut nih ya kan. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau orang nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit nggak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, anta muslim? Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Iya. Saya keluarkan kartu pelajar saya, ana muslim, ismi Abdul Somad, ana talib fi Darul Hadis Al-Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung, berarti saya mirip-mirip juga. Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, sangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina
Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengannya para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Muaz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak unta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya. Itulah dia As-Sagaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Sagaf, Al-Abbas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Abbas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Abbas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman sya'a falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman sya'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib, saya enggak Habib. Oke para sahabat semuanya ya, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan video ini menjadi wawasan bagi kita dan mudah-mudahan menjadi suatu ilmu yang mana video ini menginspirasi ataupun menambah wawasan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan kehirapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.